Kamis atas iya saya ya. Supaya oh 100 kan seriusnya. tapi kita pemain waktu seperti dikoreksi pemain atau tadi tersaing penting maya diferensiasi ada KSE salah satu ya. Besok kadang iya Pak non minat teh ada teh kasratkeun permainan kieu teh bilih ngawang-ngawang di kelas. yang kemarin ada pelatihan soal cegah di rumah amal bangsa kadoanya itu udah dilebatkan Oh, tidak RPP teh. sebagian mungkin ini batin gitu tapi cuma lebatkan mereka beli kadang-kadang beda pendapatnya orangnya betul soalnya cina berdoa itu udah pasti dalam setiap kegiatan pembelajaran kan ada yang pasti berdoa dan Pak justru lebih lengkap lebih bagus kan Iya. kita mau ngawasi ngedongeng gitu ada yang menyebutkan seperti itu ada yang tapi ngawajibin maka ayah jadi melibatkan nggak cuma dilebatkan ngarah ke kanal berani gitu ya iya. tapi cara menggunakan kanal sekantenan pada was iya pada semua kekalahanku ya karena pemerintah itu seperti dilebatkan oleh kan poin mah si kegiatan teh berdoa gitu berdoa di sepatu ngecek sepatu kan perlu poin kan kerapihan ini tahan kerapihan tentang berganti kebijakan itu masing-masing tapi kadang-kadang penilaian kan gitu kan ya jadi sistemnya kan di checklist nih tentang guru mengucapkan salam atau tidak ada ya ayo skema mohon laras ibu dan tapi kumaha tas kalah sangat teh tempatnya abi mah di PowerPoint ini gitu teh tapi kita bentuk kieu gitu punya tahapan teh bisa PowerPoint naon gitu kita tinggal di siswa sami ya Pak itu biar kahilah cap sama bisa saat iya mungkin betul iya nu abdinya kamu sama nami ketangannya iya mah bisa pengalisan itu teh kalau kurang enggak sepenuhnya dari Pak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Teh. Nuhun Pak. Saya Pak. Kalau sampah kepala mah teu aya, mungkin kadang aya nu tiasa jadi kepala ngayeukeun tawisan mah. Oh iya. Itu. Nah, lina sani tiap sekolah mah teh aya. Mohon aya nge-backup. Bisa nge-backup. Pak. Kami Pak, ada sekitar cek. Ya, Pak. Kan Pak Wibo teh terpaksa pas ngebagikan surveinya di DKI 2 teh survei kan rekan sejarah bagi kami tentang penilaian terhadap Pak Asep sendiri ya, baik asesmen mandiri juga menilai diri sendiri. Oh iya, betul. Menurut mulai dari kepala sekolah dulu mungkin ya kalau bisa apa yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Asep? Yang kurang baiknya mungkin Pak. Yang baik dulu lah, yang sebut yang baik dulu ya, supaya yang baiknya memang ini sudah konsisten kata Pak Kepala yang untuk melakukan perubahan hal-hal kemudian gaya komunikasi sudah meningkat gitu ya. Yang kedua itu di bab ini Pak yang Pak Kepala sampaikan tuh di cara berpikir jangan terlalu ideal mungkin karena memang ya di sini kan kondisinya gitu mungkin ya. Jadi harus diselaraskan dengan finansial yang ada, terutama di finansial. diselaraskan dengan situasi dan kondisi ya. Betul. Kadang-kadang kita lebih idealis pengen gini. Selain finansial juga kadang-kadang guru-guru juga sulit ya. Iya betul. Ke sana memang harus diselaraskan Betul. situasi, kondisi. Memang kendala yang paling utama itu finansial sama-sama di sekolah juga. Iya betul Pak. Terus berarti ada positifnya selalu melakukan perubahan. Konsisten ya, konsisten dalam mengadakan perubahan. Mungkin kalau itu ada kompetisinya, apa sih kekurangannya yang harus diperbaiki? Di diri saya atau dari kepala? Tadi juga mungkin berpikirnya mungkin pada awalnya terlalu idealis kan kekurangannya. Betul itu kekurangannya. Kekurangan yang dia memperbaiki diri yaitu dia menjelaskan kita lihat situasi kondisi perkembangannya. Mungkin itu kekurangannya mungkin terlalu ya. Ya terlalu ideal. Ya. Itu mungkin ya. Ada yang lain lagi kira-kira kompetensi ini? Dari apa Pak? Kompetensi yang masih kurang. Yang diperbaiki kira-kira ada nggak? Betul. Kalau misalnya dari sebetulnya sebelum sekarang sebetulnya masuk ke 2.2 kan itu di 1.4 ya. Memang pembelajaran juga perlu ditingkatkan lagi gitu Pak ya. Karena Pak Kepala juga berpesan bahwa nggak perlu memaksa murid untuk melakukan sesuatu gitu ya. Tapi memang kembalikan lagi ke muridnya gitu sesuai dengan kemampuan muridnya gitu. Pembelajaran itu beda-beda kemampuannya. Kadang-kadang ada yang menonjol di bidang kinestetik, ya itu. Yang menonjol di bidang mendengar. Kadang-kadang yang menonjol di bidang mendengar, kemampuan memahaminya luar biasa. Tetapi kemampuan memperhatikannya ya kadang-kadang toleran, bagi ya beda-beda kadang-kadang belajar tiap murid. Bagus.
nasihatnya mungkin saya dilaksanakan dari sekolah. Ada dari rekan sejawat atau dari murid masukan kepada bapak kepada rekan sejawat. Kalau rekan sejawat masukannya ya perlu rem katanya. Kalau rem ya, jadi katanya perubahan-perubahan yang terjadi memang karena kalau saya punya keinginan biasanya jadi dorongannya tuh tinggi gitu kalau punya keinginan itu, tapi sekarang harus punya rem gitu, agak berpikir melihat kiri kanan mungkin itu kekurangannya. Ya kelebihannya sama di kawan-kawan di rekan sejawat karena mungkin saya sering komunikasi, sering sosialisasi, berarti gaya komunikasinya memang sudah katanya sudah bagus. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pun kontribusinya ada gitu ya. Cuman tadi di masalah karena dorongannya terlalu kuat, mungkin ada beberapa mungkin yang kalau berlari mungkin kagugus lah Pak gitu ya. Kalau kita mau kadang-kadang berburu-buru ya, ternyata ya nggak mungkin kanan lalu pelan-pelan. Tidak semua orang bisa mengikuti ya. Betul. Terlalu kuat ya dorongannya motivasinya tinggi. Kuat ya. Ya. Memang kita harus memperhatikan mindset kita di situasi kondisi. Bahkan saya lihat itu gaya komunikasi juga rekan-rekan juga sudah cukup baik ya. Iya betul di komunikasi. Memang itu mah kebiasaan biasa yang muda mau pengen dulu-dulu. Iya Pak. Jadi ingat dengan kemerdekaan Indonesia dulu. Soekarno itu sebetulnya orangnya nyantai banget itu orangnya Soekarno. Tapi pemuda yang harus ayo kita harus merdeka. Makanya Soekarno dibawa culik ya istilahnya. Iya betul. Pemuda kayak Mas Beko ngobrol dengan pemuda yang ayo berburu kita. Iya. Kalau waktu itu yang ajaibnya Soekarno yang memberikan kita dulu aja dari Belanda, bukan merdeka dari Belanda kan gitu kalau Soekarno. Tapi diyakinkan oleh para pemuda yang ingin bergerak cepat, nanti kan kita merdeka Iya lebih cepat gitu ya. bahkan nggak dikasih oleh Belanda kita itu. Sebetulnya kalau di negeri Belanda, Indonesia itu merdekanya 19 Desember Pak, 49. Oh 19 Desember. Ya, coba aja main di Belanda. Indonesia merdeka tahun berapa? Pasti mereka jawab 19 Desember. Berarti lebih lambat dibanding yang di kita ya. Kita 17 Pak ya. Nah, kita lebih cepat. Negara pemuda di kita. Awalnya Belanda nggak mau mengakui 17 Agustus kita merdeka karena pelanggaran HAM. Dan bahkan agresi militer 1, agresi militer 2. Oh iya betul. Udah tahun 49 dikasih kita merdeka, tapi bentuk negaranya katanya harus serikat. Iya. Mau diserikat, pengen merdeka. Tapi enak kita itu kalau merdeka sendiri bukan pemberian, nggak kayak Malaysia. Dan dengan kita Malaysia. Oh gimana Pak? Malaysia kan merdekanya dikasih oleh Inggris. Betul. Sekarang mau dicabut lagi. Kok bisa? Saya bisa dicabut lagi. Bisa. Kenapa kok Malaysia sampai mau dicabut lagi? Ternyata ada urusan sama Israel sama Palestina. Jadi pendukung habis Palestina kan Malaysia itu kalau banyak muslim. Sedangkan Inggris kan mendukung Israel. Oh betul. Oh jadi ada isu mau dicabut lagi ya kemerdekaannya. Cerita menarik ya. Betul. Cari dari internet ada lucu kemerdekaan mau dicabut. Mereka sendiri kayak kita ya. Nggak bisa sembarangan dicabut. Bagus, menarik. Memang ini setiap tahun itu di sekolah saya juga gitu dulu waktu saya masih muda, yang tua itu terjadi perbedaan pendapat. Dulu tuh yang tua tuh pendiri SMP 35, pendiri SMK 6 Garut, SMP 35. Saya masuk. Sebetulnya bukan bentrokan di tangan musuh ya, tapi memang tugas dari negara tempatnya di sana. Bentrokan, ini yang tua para pendukung gitu. Kembali lagi ke SMP 3, yang muda yang harus bergerak. Jadi nggak dibantu sama yang tua. Yang tuanya keburu-buru, semuanya kembali ke SMP 3. Beda-beda memang tiap tempat. Ada yang tuanya bisa mengalah kayak kemerdekaan kita ya. Tapi sebagian besar biasanya yang tua harus kita hargai. Betul Pak. Ya, sulit. Jadi kita yang harus lebih memahami. Tapi yang sekarang Pak, ketika CGP itu betul-betul ya. Kebetulan saya ditopang sama buku. Jadi kemarin beli buku Marcus Aurelius yang Meditation. Jadi berpikirnya, saya bahkan berkesimpulan kesalahan apapun ketika dunia baik-baik saja ya kita harusnya baik-baik saja. Artinya setiap perubahan yang kita kemukakan ke orang lain, siapa yang jamin bahwa itu akan berhasil? Jadi saya berpikir ulang 2 kali, kalaupun itu akan berhasil pasti semuanya akan sepakat.
Itu jadi pas terkena bentrokan tuh, bentrokan berarti ini jangan dulu gitu. Jadi ada remnya sekarang, kalau dulu mah babar. Dulu seperti itu. Tapi berarti dengan ikut CGP Bapak jadi lebih baca sekarang ada waktu. Betul, lebih banyak gitu ya. Di sini juga ada pertanyaan, gimana sih untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru tangga? Mungkin Pak Asep sudah menunjukkan dengan selalu banyak membaca ya. Betul. Sebelum CGP udah baca dulu filosofi teras di awal, tapi kemudian psikologi Abmani dan segala macam. Pas di CGP sebetulnya pas masuk CGP awal saya terhenti dulu selama beberapa 1 minggu kalau nggak salah. Saya ingat kembali, ini harus ditopang lagi sama buku gitu, jadi lagi buku dan segala macam. Terus kompetensi yang lainnya, jadi saya lebih ini Pak, kalau ke masalah pendidikan sekarang karena sudah ada RPP dan segala macam gitu ya, masuk ke berdiferensiasi, masuk ke kompetensi yang sosial emosional. Saya coba sinkronkan dengan buku-buku, ternyata itu di growth mindset ada, di apa lagi yang KSE itu di bukunya tuh Atomic Habit juga ada gitu. Jadi saya pikir bahwa si CGP ini betul-betul memang materinya keren sekali gitu Pak. Baru ya. Betul. Gitu. Jadi mikirnya teh selama ini yang saya pengen tuh pendidikan tuh seperti ini gitu. Jadi disatuin sama si self improvement gitu ya. Memang betul, generasi muda dong, pendidikan itu dibarukan, setiap saat dibarukan. Kadang kita yang udah tua, yang udah ini malas gitu. Harusnya kita selalu menerima ya gitu ya. Harus selalu membarukan diri. Walaupun nggak tahu nih saya dikasih umur, tapi mudah-mudahan saya bisa mengikuti perkembangan zaman. Amin. Ini selanjutnya kira-kira ada masukan dari mungkin tentang kompetensi Bapak Ibu atau ada? Sebetulnya untuk murid kalau dilihat dari kuesioner, karena di bawahnya tidak ada kebetulan tidak ada sih kuesionernya, hanya saya melihat si poinnya berapa, terus ininya berapa, mana yang di checklist. Yang kurang mungkin saya lihat itu kalau dilihat karena siklus juga ada beberapa poin yang kurang gitu ya di sana, tapi saya belum menganalisa lebih dalam Pak ya. Saya tuh harusnya di murid itu lebih banyak memberikan permainan atau ice breaking tuh di sana ya. Kalau dulu kan kadang pas istirahat aja, pas mau di sela-sela kan kadang kepotong jamnya. Nah itu baru gitu. Kalau sekarang permintaannya seperti itu, dan bahkan kemarin dicoba Pak, karena sebetulnya kalau saya mengajarnya belum ngajar sebetulnya mah. Ngajarnya baru mau ini karena kelas 12 Pak. Baru pulang, kemarin dicoba dengan teknik ini dan respon anak-anak sebetulnya kalau ini respon langsung ya. Kalau kemarin itu hanya ngetes, saya simulasi di kelas 11 gitu ya, simulasi aja gitu. Responnya memang cukup baik, dia ngobrol ya. Kalau yang sekarang kelas 12 itu mungkin lebih menikmati karena sayanya bukan simulasi lagi gitu, karena sudah tertata semuanya di ini, lebih menikmati Pak, lihat responnya gitu ya. Memang masukan dari murid mungkin diharapkan memberikan ice breaking lah, betul, mungkin supaya lebih menarik. Iya. Makanya saya buat di ini agak banyakin permainannya gitu ya. Memang ada CGP yang kreatif dikumpulin ice breaking dan cari nanti ice breaking yang sesuai dengan pembelajaran yang mana. Jadi ini ice breakingnya apa? Kreatif saya luar biasa. Saya juga dulu pernah ngumpulin kayak pada ice breaking, bintang kemana memang kurang bisa ini melakukan. Iya. Laptop yang dulu, tapi udah pindah sebenarnya laptop ini entah di mana, tapi corner kan di mana ya terjadi. Iya. Pak Asep bagus sekali saya lihat untuk mengasah kompetensi Pak Asep tadi banyak membaca buku ya, buku yang terbaru dan Pak Asep sudah membandingkan. Ternyata buku yang terbaru itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh CGP. Selain itu untuk mengasah kompetensi Bapak selain membaca ada yang lain? Buka channel 1% atau YouTube ya Pak? Buka YouTube ya? Ya buka YouTube, channelnya 1%. Tapi itu memang agak gimana ya? Sebetulnya itu mungkin kejujuran masyarakat ya. Jadi dia mengemas, katakanlah pendidikan A, pendidikan B, pendidikan C. Saya coba menganalisa kembali dengan membaca atau menelaah
apa materi yang didapat dari CGP. Kemudian nanti disinkronkan oleh diri saya sendiri gitu Pak. Misalnya oh ini harusnya gini. Dan alhamdulillah selama ini Pak ternyata saya tuh punya jawaban tersendiri ya. Sudah punya jawaban dan jawaban saya itu percaya diri. Kalau dulu mah itu benar apa enggak gitu. Kalau sekarang mah lebih percaya diri setelah baca-baca di CGP terus sinkronkan dan segala macam. Jadi banyak menonton YouTube yang berkaitan dengan CGP ya. Pendidikan ya. Pendidikan ya. Bagus. Ada lagi yang lain atau itu saja? Selain itu mungkin karena kompetensi saya tuh di bidang TKJ ya, sebetulnya saya lebih banyak coba membuat media pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya sekedar Canva, kalau sekarang tuh udah agak berbeda. Sekarang nambah lagi e-learning, nambah lagi apa gitu. Permainannya pun kan nambah lagi, ada Padlet, ada apa gitu. Terus seiring berjalannya waktu justru yang saya dalami sekarang itu di AI-nya Pak. Jadi kan tools AI itu banyak ya. Contoh misal ketika kita membuat soal, ketika kita membuat permainan, itu tinggal diketik aja nanti keluar gitu cara dan segala macamnya. Gitu. Bagus tuh dimanfaatkan, memang itu suatu hal yang terbaru yang bahkan itu sangat membantu. Terus Anda sudah Pak Asep sudah mengikuti perkembangan zaman, adanya AI sangat membantu bagi guru. Selain siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak yang harus dimiliki kompetensi yang harus dimiliki atau gimana? Jadi yang akan dilibatkan. Jadi kalau tadi kan Pak Asep mungkin bergeraknya sendiri ya. Kalau harapan sebagai CGP sih ngajak juga yang lain. Oh iya. Ayo bareng-bareng misalkan ke guru, ayo Pak Kepala. Kalau mungkin ke orangnya langsung atau umum Pak? Atau mungkin juga gini. Jadi untuk mengasah kompetensi Bapak perlu bantuan siapa? Dan dulu kita kan perlu bantuan kepala sekolah ya. Kepala sekolah misalkan komunikator mesti. Betul. Kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan untuk mengasah kompetensi Bapak? Mengasah kompetensi sebetulnya ini agak Pak sebetulnya pas di CGP karena saya fokus di CGP. Sebelumnya saya biasanya ikutan Indobud. Yang pertama itu tentang robotik, yang kedua itu di Diskominfo itu tentang khusus teknologi gitu ya. Yang tadi mah robotik khusus, yang ini mah teknologi. Biasanya saya dengan rekan-rekan TKJ. Jadi rekan-rekan TKJ ikut ke sana gitu. Nah, tentunya memang atas izin kepala sekolah juga Pak, segala macam finansial segala macamnya mungkin itu. Kemudian wakaf kurikulum juga sama ngobrolin karena biasanya setelah pelatihan saya rajin mengimbaskan Pak. Ya. Tapi mengimbaskan secara personal atau secara ide gagasan. Jadi nggak langsung ayo workshop gitu, nggak gitu. Jadi ngobrol pendekatan ya gitu. Berarti hampir semuanya Bapak perlukan bantuannya kepala Ya, sekolah, rekan guru. Selanjutnya, apakah Bapak sudah mempelajari modul 2.2? Sudah Pak. Apa saja yang dipelajari di modul 2.2 ya Pak? Ya. Tentang KSE kan ya? Ya betul sekali. Ya yang pertama itu KSE itu ada kesadaran diri nih ya, poin-poinnya ya. Kesadaran diri, manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian ada lagi keterampilan berelasi, kemudian satu lagi keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini sebetulnya yang jadi menarik gitu ya, karena dulu mah mikirnya dulu mah gak kepikiran bahwa hal-hal seperti ini teh bisa dimasukin ke dalam pembelajaran meskipun ada penilaian sikap Pak ya. Tapi kan sekarang mah langsung eksplisit langsung masuk ke pengajarannya gitu ya, metode-metodenya tuh. Kemudian yang kedua, saya jadi paham tentang mindfulness. Jadi berpikir full ya, berpikir seutuhnya. Jadi ketika kan suka ada ya, kalau misal kita ada kesalahan suka langsung gitu ya, ada perasaan seperti itu. Nah sekarang lebih diterapkan bukan hanya di pembelajaran Pak, tapi termasuk di keluarga, termasuk di ketika ngobrol, ketika ide gagasan keluar, itu saya lebih banyak menggunakan teknik stop itu. Oh iya. Nah itu digunakan setiap ya, bahkan ketika saya berbicara hari ini sedang ngobrol, itu saya gunakan supaya saya terkontrol ya Pak. Iya betul. Terkontrol, emosinya stabil gitu ya, supaya kalau bisa jangan menyakiti orang lain gitu ya. Jadi sampai diterapkan seperti itu.
Kemudian tadi pembelajarannya kan ada 3 Pak ya, ada pembelajaran eksplisit, ada yang dimasukin ke iklim budaya sekolah, ada juga yang dimasukin ke pembelajaran kemudian akademi di kurikulum ya, bisa dimasukkan ke kurikulum juga gitu. Berarti bagus, Pak Asep sudah mempelajari 2.2, bahkan yang dipelajari bukan diterapkan di keluarga juga ya, selain di sekolah menerapkan diri sendiri, bahkan sudah hafal dengan teknik sport yang musik itu ya. Betul. Musik kemudian ini diterapkan pengajaran secara langsung juga iklim budaya sekolah ini luar biasa pemahamannya untuk modul 2.2. Dan saya yakin berarti Bapak sudah merencanakan yang pembelajaran sosio emosional ini untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Bisa diceritakan bagaimana sih menerapkan pembelajaran sosio emosional ini? Sebetulnya banyak pilihan Pak, hampir karena kemarin sebetulnya di Rukol ada ya, jadi ada 5 yang kita buat bersama rekan-rekan. Oh ternyata ini tuh bisa diterapkan kesadaran diri di mana, manajemen diri di mana. Tapi yang saya buat di RPP ini itu masalah kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, keputusan yang bertanggung jawab melalui video Pak. Jadi anak-anak menonton video, coba simpulkan apa yang Anda misalnya dapatkan dari video tersebut. Nah mungkin anak-anak lebih tersadar dirinya ketika harusnya seperti ini gitu. Oh keputusannya bertanggung jawab itu seperti ini. Oh misalnya pengelolaan diri ketika ada ketakutan, sampai anak pun menyampaikan kesimpulan yang mereka dapat dari tontonan video. Ada yang mengatakan kemarin, Pak berarti untuk kita teh harus melawan rasa ketakutan kita. Iya betul, harus dilawan gitu. Jadi tuk-tuk lah gitu ya dengan anak-anak. Intinya supaya anak-anak itu mikir kesadaran dirinya muncul, pengelolaan dirinya muncul, kemudian keputusan bertanggung jawabnya muncul. Terus berarti sudah diterapkan di dalam RPP ya. Betul. Kami pernah diskusikan di Rukol, video bahkan terdapat siswa juga positif ya. Iya betul. Orang saat kita harus melawan, lebih percaya diri ya. Iya betul, percaya diri. Di sini memang diterapkan sebagai besar dalam RPP ya. Bahkan tadi kalau di obrolan sebelumnya, ini tim budaya sekolah juga bisa ya. Betul. Pembelajaran sosial emosional ini. Ini sudah diterapkan, perencanaan berarti dimasukkan ke dalam RPP yang sudah direncanakan akan masuk ke RPP. Apakah harapan Pak Asep setelah menerapkan pembelajaran sosio emosional di kelas yang Bapak ambil? Yang pertama mungkin penyaluran emosionalnya itu tersalurkan secara positif mungkin Pak ya, yang jelas. Karena kalau secara negatif dia bisa membuli, dia bisa main-main dengan temennya atau mencederai atau mencelakai. Itu dari sisi emosional. Kemudian dari sisi sosial, saya berharap sikap atau ucap dari mereka itu bisa lebih menghargai orang lain. Kemudian dari kesadaran diri, dari manajemen diri, kesadaran sosial juga, kemudian keterampilan berelasi dan keputusan yang bertanggung jawab. Ketika berkata dan bersikap pun dia lebih banyak itu dipikirkan dulu sebelum bertindak. Harapannya itu ya. Apakah ada harapan yang lain setelah pembelajaran emosional? Jadi harapannya tadi ada yang emosional itu sudah disalurkan ya, kalau disalurkan secara positif dan disalurkan positif. Secara sosial ya ucapan sikap mereka juga berubah ya. Dari orang lain. Ada lagi harapan yang selanjutnya mungkin ya yang jelas sesuai dengan tujuan pendidikan ya Pak. Oh iya. Jadi saya berharap murid mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, supaya dia bercampur di lingkungan manapun sikapnya baik, kemudian emosionalnya juga terkontrol gitu, sehingga lebih banyak memberikan kebermanfaatan daripada kemadaratan gitu Pak. Sekian cukup ya. Apakah Ibu Bapak telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan? Kan kemarin kita sudah ngobrol tentang visi sekolah ya. Betul. Dan saya lihat memang visi Pak Asep itu sudah sejalan dengan visi sekolah. Betul. Kadang-kadang untuk menerapkan visi ini supaya visi Pak Asep ini bisa terwujud sebagai guru penggerak, ada metode Bagja. Saya betul. juga yang menjelaskan. Apakah saya yakin Pak Asep juga sudah menerapkan ya metode Bagja ini? Betul. Untuk perubahan pada diri Pak Asep. Setelah Bapak melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil yang sesuai dengan visi Bapak? Jelas ini sesuai Pak ya, karena memang yang saya ambil
benar bagiannya pada waktu itu pemanfaatan teknologi Pak ya. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang ditopang tuh proyektornya ada kalau dulu pendukungnya ada, proyektornya ada, kemudian pointernya ada, media pembelajarannya alhamdulillah terbentuk gitu. Jadi yang mungkin yang direncanakan oleh saya, kemudian yang diberikan oleh sekolah, kemudian kebutuhan dan implementasi di kelas itu berhasil sesuai dengan harapan yang saya inginkan gitu Pak ya. Itu sudah diimplementasikan di kelas atau Borja ini. Ya ini sesuai ya, implementasi sesuai dengan harapannya. Betul Pak, sesuai dengan harapan. Apakah tantangan yang Bapak hadapi ketika menerapkan Borja ini? Tantangan lain enggak? Kalau fasilitas bukan tantangan, ini alhamdulillah justru dimudahkan ya. Iya dimudahkan untuk fasilitas. Ada tantangan enggak? Tantangannya memang waktu sebetulnya Pak. Oh, iya. Nah karena kesibukan sebetulnya kalau udah ke rumah kan udah gak bisa kerja Pak ya. Jadi memang betul-betul harus menyisihkan waktu untuk membuat si media pembelajaran tersebut Pak. Jadi butuh effort nanti bukan di masalah kompetensinya tapi di masalah waktunya gitu. Kadang ada rapat apa, kadang ada rapat apa gitu. Tapi tertolongnya karena saya itu tidak mengajar kelas 12, tidak mengajar kelas 11. Saya mengajarnya kelas 12 saja. Kan otomatis selama PKL tuh mungkin kalau dibarengi sama ngajar udah Pak. Udah kekejar lah itu, pasti gitu. 12 ya. Betul. PKL nggak pernah kita masuk kelas ya, paling penugasan lah. Nah gitu. Bahkan sekarang mah kayaknya PKL juga karena protes dari industri ya kalau nggak kasih tugas. Iya. Jadi akhirnya ya tinggal ini. Bahkan kemarin saya ikut di kurikulum Merdeka, memang betul masukan ini udah dipertimbangkan oleh Permendikbud. Kalau di sini kasih modul kan kalau PKL? PKL tuh dikasih jurnal. Oh jurnal nggak apa-apa, masih berkaitan dengan PKL. Modul mah nggak ada. Modul terus berarti. Kalau sekolah saya mah karena masih memaksa ketika kurikulum ada tugas dulu mah matematik masih dikasih tugas. Protes tuh dari industri. Sudah gimana nih nyampein kurikulum? 2 kali ya itu komplain kenapa sih anak yang PKL tuh masih dikasih tugas, masih harus belajar pelajaran-pelajaran lain, katanya bahasa Sunda banyak tugas ini. Jadi mereka itu sambil PKL ngerjain tugas, jadi kayak mindahin sekolah ke tempat PKL. Itu protes Pak. Pasti Pak. Sekarang gimana? Kurikulum katanya ada katanya pelajaran yang harus disampaikan. Ya ini dipertimbangkan. Akhirnya ya kadang nggak gantung Pak, tetap ngisi tugas. Iya. Jadi tidak ini. Tapi kemarin aku diskusi ternyata yang terbaru. Jadi pelajaran terus ditarik ya, walaupun di kurikulum ada pelajaran sewaktu mereka PKL itu ditarik ke semester sebelumnya. Jadi benar kita pegang Iya, iya. Tapi ke depan jadi pembimbing tadi juga berjalan kan. Betul. Cuman 1 bulan sekali itu kalau monitoring pengantaran. Iya. Bahkan kalaupun mau work from home ya kayak misalnya pakai Zoom ya. pakai Zoom meeting misalnya bisa aja, kemarin kan dicoba gitu ya. Tapi ya Zoom meeting tapi hanya sebatas yang dibimbing sama saya aja gitu ya. Hanya Zoom meeting menanyakan kabar dan segala macam gitu ya. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi maksudnya teh kalau misalnya saya ngajar sama membimbing kan beda ya. Kalau ngajar kan langsung jadwal tuh padat gitu ya. Kalau misalnya bimbing kan paling sebulan sekali kata baik kan gitu kan. Sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali paling padat gitu ya. Saya lakukan kemarin 1 bulan sekali untuk monitoring seperti monitoring lewat Zoom ya. Kalau kesananya mah ya kemarin 2 kali kalau di sini. Pengantaran sama penjemputan nggak ada monitoring. Kalau saya 3 kali. Itu juga biasanya sekarang keuangannya susah di sana ya. Iya. Kalau keinginan siswa itu bukan pengen 4 kali. Iya. Udah keluar ya. Iya betul. Saya mau digabung gitu Juni Ya. sama ini saya juga berpikir begitu. Sekarang juga keuangan hampir terancam, bukan sama bukan dari sidang PKL atau kan ya kan keuangan. Iya. Alhamdulillah di sini mah Masih ada sidang mah. ada. Menurut siswa untuk itu PKL atau memang ada sama ya kesulitan keuangan. Keuangan karena kita gak mau kalau 7 mah mau. 7 Cara mau. depan juga sih karena mau menurut akhirnya ya kondisi Iya. tapi nggak tahu untuk hasilnya. Oke kita lanjutkan ke sini. Apakah tantangan udah ya dalam menerapkan KPD? Tantangannya waktu memang sama. Saya juga membagi waktu rumit ya kadang-kadang mudah. Apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan
Jadi kadang sebetulnya perancangan si aplikasi atau media pembelajaran saya tuh langsung gabret gitu. Langsung bet aja. Jadi padahal harusnya dibikin dulu rancangannya. Ini mau apa nih? Tampilan awal yang pertama apa? Sehingga sebetulnya memang media pembelajaran jalan jadi sesuai harapan. Tapi kan 2 kali kerja, Pak. Jadi nanti sambil bikin ada yang lupa, rombak lagi gitu. Tapi kalau udah dirancang di awal kan sesuai. Oh, ini dulu tahap 1 dulu, kedua, ketiga, keempat. Kalau misalnya nggak dirancang bisa dari 4 balik lagi ke 1. Iya, balik betul. Bagus, berarti udah ada perbaikan dari sebelumnya ya. Jadi melihat kekurangan RPP sebelumnya, sekarang ke depan supaya lebih baik ya, perencanaan harus dibuat sederhana dulu ya. Iya. Oke, itu sekarang udah ke tahapan terakhir lagi Pak. Ya. Apa hal yang paling menarik dari kegiatan pendampingan kali ini? Baik, yang paling menarik sebetulnya ada pertukaran informasi. Bahkan saya baru tahu tentang Malaysia yang tadi gitu ya. Kemudian saya juga ternyata sama persepsi Bapak tentang anak muda dan yang golongan misalnya yang sudah dewasa atau sudah tua gitu. Berbeda dengan anak muda kejadiannya gitu terus. Iya, ternyata sama gitu ya. Jadi hal yang menarik berarti di semua sekolah pun sama gitu, seperti itu gitu ya. Jadi saya kayak ya udahlah, lebih menerima gitu sekarang. Itu juga Pak Asep Pak Tua. Nah itu Pak. Siap-siap untuk memilih bagi kelompok Iya betul. Itu mudah-mudahan kita tua lagi masih bisa menerima yang muda. Kan seperti Soekarno mengalah. Kata yang muda aja dulu merdeka benar ya. Kalau Soekarno udah gua Belanda nih. Suka Belanda jadi kita nggak perang dan kalau Soekarno ini gitu. Nggak bisa ngikutin yang muda aja kita merdeka lebih cepat. Tapi kita yang terbaik saja. Karena pendapat yang tua juga ada baiknya. Kemudian juga ada baiknya. Mudah-mudahan kita diarahkan pada yang terbaik. Amin. Saya juga nggak tahu tuh kalau merdeka lebih cepat, memang akan lebih baik atau tidak. Baru terasa hari ini dia terbaik justru mendingan lebih cepat merdeka daripada diberi orang-orang lain. Kalau Soekarno kan nggak mau perang kayaknya dia. Iya, udah terlalu banyak korban gitu ya. Mungkin sekarang nanti aja lah dikasih sama Belanda, beres nggak ada korban jiwa. Ya ada positif ada negatifnya. Tapi yang terbaik untuk Indonesia memang harus lebih. Betul Pak. Dan bagus, senang saya juga dengan obrolan kita hari ini bahwa kita bisa belajar dari sejarah. Apa yang sudah baik dari obrolan kita hari ini, juga apa yang perlu diperbaiki. Jangan sungkan ya kemukakan obrolan kita kali ini. Sebetulnya sudah cukup Pak, karena memang Bapak tuh bahkan bisa jadi terlalu baik kalau kata saya gitu ya. Jadi bisa mengakomodir ide-ide dari saya, kemudian mampu mendengarkan curahan perasaan saya atau hati saya gitu ya ketika ngobrolin tentang gagasan gitu ya yang mau diterapkan gitu. Sudah, terima kasih banyak Pak Asep, obrolan kita hari ini sangat menarik. Saya juga sama dapat ilmu yang banyak dari Pak Asep. Kami sudah melakukan pembelajaran kali tidak ada masalah ya, upload dan ada sudah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Walaupun 3 hari kemarin dia pernah gangguan. Oh iya. Tapi tetap kita jangan menyerah, cek lagi ada gangguan. Tetap upload tuh nggak boleh telat ya, telat sehari juga ada ujiannya ya. Udah saya lihat lumayan bagus Pak Asep. Paling kita persiapan nih untuk PI4 yaitu CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi. Saya lihat sudah ya. Kan luar biasa. Paling nanti sokopinya kirim ke saya karena nanti ada kewajiban saya katanya harus memberikan umpan balik, memberikan koreksi. Ada unsur diferensiasi, katanya kompetensi sosial emosional ada juga ya. Udah Pak. Budaya positif juga saya lihat udah masuk tadi ya. Budaya positifnya? Kayak berdoa ada. Oh iya betul, budaya positif yang di kelas ya. Kebiasaan positif. Membuang sampah. Menghormati guru yang membuang sampah pada tempatnya. Bagus kalau RPP ini sih udah sempurna, ikut saya berdoa umpan balik. Kalau kewajiban doa. Iya ada itu Pak. Berpikir nanti gimana sih RPP yang telah disusun CGP dikirimkan kepada PP saya untuk diberikan kembali, kemudian diserahkan kembali ke CGP. Kopi aja lah ke saya. Nanti saya kembalikan dulu aja PDF-nya kalau diberikan paling di luar aja lah mungkin PDF-nya paling ini atau mulai aja nanti rada di edit lah Pak Abdi kemudian waktu semuanya. Iya siap ya. Sudah paling selanjutnya katanya penetapan jadwal pelaksanaan observasi ke kelas. Jadwal kan kita mengikuti dari PPGP ya. Kalau nggak salah dari Februari ini PPGP
abi. Geser. Oh. Mudah-mudahan tinggal deui materi ini. Oh berarti betul-betul harus disimpan Pak. Simpan ya. Tapi cek deh, kami dibilang apa? Tapi beberapa CGP nya pada Februari. Oh jadi udah lokat tinggal, kita buka libur dulu Pak. Betul Pak. Februari pemilu teh itu sampai pemilu. Lalu lah, kadang beli hilap privat dari Siap Pak. Sahaya pada nama Pak. Mudah-mudahan enggak Ya, mudah-mudahan. Tapi berbeneng mah atau Pak, alhamdulillah disebut Pak di Februari, jadi APPT bisa sempurna, bisa masuk semuanya. Iya. Betul. Kami tadi justru ada mesin hadilap dulu, ada tinggal berarti sosial emosional dan awal. Iya. Mudah-mudahan nanti hilang lah Pak. Ada untungnya, ada ruginya gitu. Ya, Itu pada edukasinya Pak Asep. Itu yang obrolan anak terlami, terlebih cekap sakit. Itu kalarisan abdi teh Pak maraton tabu ayeuna teh persiapan kanggo ka kelas terus rapat bakalan digeser gitu nya. Tapi jeung kita berdelapan. Abi kayak gitu sami beresik di kamar itu yang mau digeser. Abi teh sengaja supin tanginas beresik ai ini tanginas. Kalau tas ka dia, semua teh cantik balik kuliah kan berpanjang. Bahwa semoga jangan salah kan balik kuliah. Karena aja cepat-cepat bisa aja ngambil dulu dari 5 menit ya kan. Tapi langsung dari selesai lah. Pun 45 menit sama pasek yang kali 45 menit tadi. Mohon. Beda apa ya? Kamar ini kan Nabi ngakuran kayak hiji, kayak dua kali masalah. Mohon. Bahkan sebagian Nabi kenapa sambil nilai kurang, tapi udah kurang nilai tetap 96, 96. Ini apa kabar yang ngaroskeun pami nilai? Abi teh kan bingung nilai teh. Nilai teh aya di saha gitu. Tanyanya kayak nilai yang masih nilai. Jadi nilai teh pasti 100 dan mah kabehanana 4 poinna. Oh. Namun saudara juga itu dinilai bangsa transportasi ini abi kan Mohon. isian jurnal. Mohon. Kata yang nilai, kan berupa kata-kata. Oh, daya poin ya, poin nilai sama 10 dapat pula. Kecuali memang ada beberapa ya, tapi kan yang hiji. Jadi misalkan PI hiji, yang PI 2, jadi aku masih ada 2 nilai ini pasti mah. Pilihan nanti hiji 2 3 4, poin tertinggi 4 ya. Oh. Ya, tidak tuh iya. Mudah-mudahan lah bikin kayak nilai cek dulu. Apa sih tapi setelah tadi tapi pemariosan tak ya bukan 100 saya nilai saya 100 alhamdulillah tuh hari itu mah pada pilih Pak Nur Hadi kan kemarin kan ngobrol teh nilai nya aya macam-macam gitu nya namanya sapertos nama emang di Pak Nur Hadi sapertos nama nilai eta nilai berupa angka mohon ari berupa uraian mas kertas jurnal kan uraiannya tahun jika dapat masalah misian jika misian sakata ge yang kira sakni mudah-mudahan lancar ya amin justru penting mereka jangan melebihi batas tanggal berarti dina waktu ya dan peratus gitunya abi mah ancur-ancuran teh Pak di 2.1 saras nama eta mah laras pisan tapi kalarasan kan sibuknya sekretaris di Prakerin wah eta minggon-minggon eta dugikeun ka abi lieur eta Pak atuh jum wae abi nuju di jalan jum ya Allah sampai ke gitu ya tapi kenapa masukkan mudah-mudahan lah kepayun kemarin kalimat dia elaborasi ari jum teh mun elaborasi sareng grup call-nya ruang kolaborasi mohon kolaborasi dua kemarin hilap deui ini padahal saya patuh ngiringan cenah kolaborasi mohon saya ada hari hilapannya ya laras ada hilapna kumaha parah we pokoknya mah abi nu 2.1 mah Pak makanya ketika diteruskan RPP berdiferensiasi abi muka deui Pak eta mah belajar deui uih deui batur makan tos balaras eksplorasi teh abi mah teu acan teh dugi ka rungkol teh batur tos rungkol abi teu acan terang naon mudah-mudahan lulus masa amin supaya dikejar tapi kami suka terang-terang kayak kegiatan teu para rubuh kayak harita teh abi mah ieu kan PI mah ya pembekalan khusus mengajar praktik mah 4 hari gitu 5 hari. Dugikeun ABG kunjungan industri teh ngiring. Karena kapal mah kada teh kada ngiring. Cabi teh punten cabi teh tiasa ngiring KI udah bentrok kali terakhir. Padahal mah nyantai saresan pembekalan mah gitu ngumpulkeun jumhur teh aya penilaian teh terdang empat tugas. Ya Pak pas kamari pas
Ya pas pisan bapak menuju KI, abi menuju monitoring teh. Kan busa, tinggal teh perak. Perak ini teh. Besar perak. Ah, iya sekarang apa Pak? Mana supaya jadi atas lengser ini mah. Ya bikin kanggo iya Pak. Kemungkinan pengumuman anu